untuk menundukkan masyarakat Islam di Indonesia ini, orang Belanda ngangkut orang-orang Arab dari Yaman untuk datang ke Indonesia agar orang Indonesia manut. Maka diangkatlah Mufti Batavia Habib Usman bin Yahya yang berfatwa haram melawan pemerintah Hindia Belanda. Palanya dicekel sama Ratu Belanda itu, Pak. Ini fakta sejarah loh. Ketika mereka atas nama agama berfatwa, orang-orang Indonesia yang tertindas dan jadi budak ini dikatakan haram melawan pemerintah Hindia Belanda, dianggap bugoh, makar kepada pemerintah. Na'udzubillah. Padahal Belanda bukan pemerintah, Belanda itu penjajah. Gini-gini. Tak perlu menyalah-nyalahkan Kiai Imam, karena Kiai Imam tidak pernah membatalkan nasab Ba'alawi. Tapi hari ini siapapun yang ngaku anak cucu Nabi, dia punya kewajiban membuktikannya. Cocok atau cocok? Makanya saya mengajak kepada saudara-saudara saya di Ba'alawi, Bani Ba'alawi, yuk kita sama-sama. Saya Suparman Abdul Karim, orang Jawa, orang Lampung, orang Sumatera, orang Indonesia, Bugis, orang Arab, orang Turki, orang India, orang Pakistan, yuk sama-sama kita menjadi umat Nabi saja. Cocok atau cocok? Kalau dari Bani Ba'alawi, Pak, ada yang jadi ulama, kita hormati sebagai ulama. Dan anak cucu Nabi dipanggilnya bukan Habib, anak cucu Nabi dipanggilnya Sayyid dan Syarif. Itu anak cucu Nabi. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Yang berikutnya saya ingin sampaikan, ada dua fitnah akhir zaman yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. Satu, fitnatul akhlas. Dua, wa fitnatus sarra. Dua fitnah yang harus kita waspadai. Nabi ditanya, apa itu fitnatul akhlas? Beliau menjawab, wahya fitnatu harabin wahab. Fitnah akhlas adalah fitnah penjajahan, di mana umat ini dijajah oleh bangsa-bangsa berkuasa. Wahya fitnatu harabin wahab, yakni fitnah pelarian dan peperangan, di mana bangsa-bangsa yang menguasai teknologi senjata akan mendes negara-negara yang terjajah, di mana rakyatnya akan diperangi, dibunuh, dibantai, kemudian menjadi pelarian di mana-mana. Dan itu untuk sejarah bangsa Indonesia sudah menjadi masa lalu. Dan kita lihat, Pak, semua negara-negara lemah di dunia internasional ini dijajah. Yang jajah negara-negara Eropa semua. Benar, sudah terbukti apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Umat di dunia internasional pernah menghadapi fitnatul akhlas, fitnah penjajahan, di mana kita menjadi budak dari penjajah, kita dihinakan, kita direndahkan, seperti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Jadi Nabi ini bukan tukang ramal. Apa yang disampaikan Nabi itu sinyalemen, sesuatu yang memang pasti terjadi, sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya kendati pun itu sudah menjadi masa lalu, kita ngambil ibrah pelajarannya dari fitnatul akhlas. Apa ibrahnya? Alangkah susahnya nenek moyang kita dulu berjuang. Gitu begitu. Subhanallah, kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu ya, yang diperbudak oleh Belanda sama Jepang, alangkah tragisnya yang dialami oleh nenek moyang kita. Maka rasa itulah yang menciptakan rasa senasib sepenanggungan. Kita menjadi bangsa budak dan direndahkan. Indonesia dibagi menjadi 3 kasta. Kasta tertinggi Eropa, Belanda dan sekutunya. Kasta nomor 2 bangsa pendatang non Indonesia. Apa aja itu? Arab, Cina, India. Kasta nomor 3 kita, inlander. Kita disebut inlander, Pak, oleh Belanda itu. Untuk menundukkan masyarakat Islam di Indonesia ini, orang Belanda ngangkut orang-orang Arab dari Yaman untuk datang ke Indonesia agar orang Indonesia manut. Maka diangkatlah Mufti Batavia Habib Usman bin Yahya yang berfatwa haram melawan pemerintah Hindia Belanda. Palanya dicekel sama Ratu Belanda itu, Pak. Ini fakta sejarah loh. Ketika mereka
Atas nama agama berfatwa orang-orang Indonesia yang tertindas dan jadi budak ini dikatakan haram melawan pemerintah Hindia Belanda, dianggap bugoh, makar kepada pemerintah. Na'udzubillah. Padahal Belanda bukan pemerintah, Belanda itu penjajah. Ini harus kita ambil pelajaran Bapak Ibu. Dulu rasa senasib sepenanggungan itu membuat muncul slogan ing ngarso sun tulodo ing madyo mangun kerso tuturi handayani sehingga temburi sing ngarep diarani. Itu plesetannya. Ing ngarso sun tulodo ing madyo mangun kerso tuturi handayani, slogan Ki Hajar Dewantara. Tapi sayang, beribu-ribu kali sayang, saat kita sudah merdeka, kita hidup di zaman modern ini, itu sudah diplesetkan ing ngarso numpuk bondo. Iya Pak ya, ini fakta loh Pak. Ing ngarso numpuk bondo ing madyo mangan konco tuturi golek rai. Di zaman modern ini, apalagi zaman politik nih, tidak ada kawan abadi dan tidak ada lawan abadi. Kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjadi bara dalam sekam. Hati-hati, orang sudah kehilangan jiwa nasionalisme dan patriotismenya. Yang dipikir adalah ambisi pribadi, saling makan satu sama lain. Jangan sampai kita termasuk yang sedemikian rupa. Insya Allah. Yang selanjutnya bagian terakhir. Tumma fitnatu sarra. Setelah fitnah zaman penjajahan, kata Nabi, akan muncul fitnah zaman kemerdekaan. Sekarang ini, apa fitnah di zaman kemerdekaan? Orang akan menggunakan agama sebagai alat provokasi dan mengadu domba. Kalau di zaman penjajahan, agama adalah spirit perjuangan. Kalau di zaman penjajahan, agama adalah spirit perlawanan melawan penjajah. Tapi di zaman kemerdekaan, agama dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis politik dan kekuasaan. Nah, Nabi bersabda, ini dawuh kanjeng Nabi, dakhaluha, asapnya, sumber fitnahnya, dakhaluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti, akan keluar dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku ahlul baitku, laki-laki yang ngaku-ngaku keturunanku, kata Nabi. Ini hadis sahih loh Pak. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku keturunan. Walaysa minni, padahal dia bukan keturunan. Wa innama awliya'iyal muttaqun, karena semata-mata wali-waliku hanyalah pantas disandang oleh orang-orang yang bertakwa, kata Nabi. Nah ini penting Bapak Ibu. Ada sekelompok orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, tapi dakwahnya provokasi, merasa menjadi warga agama kelas 1. Kok kita kembali ke zaman penjajahan gitu? Mereka menjadi kasta tertinggi. Mereka menjadi kasta tertinggi Bapak Ibu. Ngapura, kita yang pribumi ini Pak, sementang kita pesek ya, menjadi warga agama kasta kedua. Dulu Mbian Wali Songo dakwah ke Indonesia, mengapa diterima? Karena menghapuskan sistem kasta. Coba ingat, mengapa Bilal masuk Islam? Karena Nabi memperlakukan Bilal yang budak saya setara dengan Nabi. Bilal nggak ketemu ajaran agama yang menjadikan orang lain setara. Tidak ada sistem kasta Bapak Ibu. Makanya Nabi dakwahnya diterima, menghapus kasta-kasta di tanah Arab. Makanya dalam peristiwa Futuh Mekah, apa sabda Nabi yang terkenal di depan Ka'bah? Innallaha qad adhaba ankum ubbiyatal jahiliyah wa ta'azumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah menghapus dari kalian semua kesombongan jahiliyah yang mereka suka membangga-banggakan nasab. Tuh Pak, membanggakan nasab dalam darah aneh nih, ada darah Nabi kan gitu. Membangga-banggakan nasab itu jahiliyah itu. Nabi sudah hapuskan, tidak ada lagi kemuliaan berdasarkan nasab. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah hanyalah orang-orang yang paling bertakwa. Sekarang begini Bapak Ibu, saya langsung saja ke inti Pak.
Bani Ba'alawi yang datang ke Indonesia ini dan ngaku-ngaku anak cucu Nabi sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Satu, dengan catatan kitab nasab. Berdasarkan catatan kitab nasab, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah menuliskan Imam Ahmad bin Isa hanya punya anak 3. Tiba-tiba 5 abad hampir kemudian ada tambahan 1 anak laki lagi, Pak, namanya Ubaidillah. Coba 5 abad loh, Pak. Setelah 5 abad Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anaknya Imam Ahmad setelah 5 abad. Maka dipastikan berdasarkan catatan kitab nasab bukan keturunan Nabi. Dan yang kedua, berdasarkan tes DNA dilalah kata orang Jawa, haplogrupnya bukan J. Karena kalau keturunan Nabi pasti J. Haplogrupnya G. Ini ilmiah tak terbantahkan. Jadi maksud saya begini, tak perlu menyalah-nyalahkan Kiai Imad, karena Kiai Imad tidak pernah membatalkan nasab Ba'alawi. Tapi hari ini siapapun yang ngaku anak cucu Nabi, dia punya kewajiban membuktikannya. Cocok atau cocok? Cocok atau cocok? Wajib membuktikan, Pak. Nggak boleh cuma ngaku, nggak boleh. Harus buktikan. Mana buktinya? Anda anak cucu Nabi. Apalagi ngaku anak cucu Nabi tapi arogan. Sejak kapan Islam menjadi agama kasta, Bapak Ibu? Makanya saya mengajak kepada saudara-saudara saya di Ba'alawi, Bani Ba'alawi, yuk kita sama-sama, saya Suparman Abdul Karim, orang Jawa, orang Lampung, orang Sumatera, orang Indonesia, Bugis, orang Arab, orang Turki, orang India, orang Pakistan, yuk sama-sama kita menjadi umat Nabi saja. Cocok atau cocok? Kalau dari Bani Ba'alawi, Pak, ada yang jadi ulama, kita hormati sebagai ulama. Kan banyak tuh Habib-Habib yang jadi ulama, kan kita hormati sebagai ulama. Dan anak cucu Nabi dipanggilnya bukan Habib. Anak cucu Nabi dipanggilnya Sayyid dan Syarif. Itu anak cucu Nabi. Kalau dipanggil Habib berarti dia bukan. Anak cucu Nabi pasti dipanggil Sayyid atau Syarif. Dan Mufti Yaman mengatakan Bani Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Syarif Mekah menyatakan Bani Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Negara-negara di dunia internasional sudah mengatakan bukan keturunan Nabi. Lah kok di Indonesia dipercaya? Kita ini bukan benci sama orangnya, Pak, tapi ini perkara akidah. Nggak boleh orang sembarang ngaku anak cucu Nabi. Ya, Pak, ya? Karena ini perkara akidah. Anak cucu Nabi beneran ada. Kerajaan Maroko anak cucu Nabi semua itu. Yordania anak cucu Nabi semua itu. Di Mekah masih ada anak cucu Nabi. Tes DNA. Setelah tes DNA, kalau memang terbukti anak cucu Nabi, kita akui anak cucu Nabi. Tapi kalau tidak terbukti, yuk bareng-bareng kita semua menjadi umat Nabi saja. Cocok atau cocok? Baik, itu saja Bapak Ibu. Kepanjangan nanti panas gitu kan. Itu saja yang saya sampaikan. Ambil hikmahnya, tonton di YouTube Bapak Ibu. Sekali lagi di sini kalau ada muhibbin Ba'alawi, kami hanya ingin menyampaikan siapapun yang mengaku anak cucu, dia harus membuktikan. Kalaupun tidak, yuk kita jadi umat Islam biasa saja, senenglah sholawat. Jangan sampai begini, Pak. Gara-gara hadrohan, ini anak-anak muda kita kasih tahu juga, hadrohan semangat. Kita dengerin ceramah kiai nggak semangat. Habis hadrohan bubar, kiai ini ditinggal ceramah dewekan. Saya ini, Pak, karena saya penceramah Bapak Ibu, Suparman, namanya Jawa lagi, Pak, Suparman. Sedikit jadi Superman. Kalau Muhyiddin menyatakan apa? Asu Parman. Saya ini digalain Asu Parman, Pak. Gara-gara ceramahnya kayak gini. Iya nggak apa-apa, saya bukan Asu. Saya Suparman tenanan gitu. Saya dituduhnya apa? Suparman itu kalau nggak anak hasil zina atau mereka, berarti ibunya digauli bapaknya ketika ibunya sedang haid. Alhamdulillah. Saya Pak dikatakan si Supa itu kalau nggak anak hasil zina, itu ibunya digauli bapak yang sedang haid. Disitulah saya percaya mereka bukan keturunan Nabi. Karena kalau keturunan Nabi nggak mungkin cangkemnya ngomong begitu. Karena ibu saya Bu Nyai, Pak. Ibu saya itu Bu Nyai, Bapak Ibu. Nggak dibayar ngajar ngaji itu Bapak Ibu. Kok dia berani mengatakan itu kepada ibu saya? Saya nggak marah dong. Wong saya nggak, ibu saya memang nggak begitu. Ngapain saya marah? Ya kita bareng-bareng saja ngaku umat Nabi, Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang karena Suparman yang ceramah kursinya kosong.
Coba kalau yang ceramah Habib Suparman Assegaf, penuh ini Pak, walaupun nggak ceramah, bener itu. Karena ngapa? Kita nganggapnya cucu Nabi. Tapi kadang-kadang kalau ceramahnya berakhlak, ngajak umat itu baik, kita dukung Bapak Ibu. Ini sudah ngaku cucu Nabi, ngelawan pemerintah, maki-maki pemerintah, kemudian ngajarin umat agar gak belajar sama kiai, Pak. Goblok semua nanti umat. Apa kata mereka? Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Nggak laku kiai Sahal, yakin saya yakin. Gara-gara fatwa itu. Ingat anak muda sadar dari sekarang. Islam ini agama ilmu. Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Orang Islam sugih semua agama belum tentu terjaga. Masjid megah semua agama belum tentu terjaga. Tapi kalau orang Islam nyantri, belajar agama, ngulang kitab, belajar alat, belajar tafsir, belajar fikih, usul fikih, agama akan tetap terjaga. Betul betul. Tepuk tangan.